Tidak layak diributkan? Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melirik Jiase Kyukai, lalu melihat utusan dewa yang hadir. Apakah kamu pikir aku membuat keributan? Semua dewa mengangguk. Seseorang menjelaskan dengan sabar. Sejak jatuhnya pengawal pengadilan dewa, pengadilan itu sendiri telah ditinggalkan, dan setiap kontradiksi telah diselesaikan secara pribadi. Dan kita semua dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Ini adalah penguasa kota terapung yang tidak mengatakan apa-apa. Ayo, lakukan saja, atau itu tidak akan berhasil. Jangan katakan itu adalah pembunuhan. Bahkan jika itu adalah serangan balik khusus, saya tidak berpikir itu terlalu berlebihan. Itu harus jelas bagi semua orang. Dalam kasus diserang secara tiba-tiba, siapa yang memiliki begitu banyak pemikiran dan dapat menanyakan tentang tujuan pihak lain? Itu tidak bergerak secara langsung tangan. Saya pikir mereka semua memberikan wajah yang cukup. Itu benar. Lord of Light benar-benar membuat keributan, dan itu tidak perlu. Mendengarkan kata-kata semua orang, Jiase Kyukai juga memandang Qin Yichen. Guangzhu, jika Anda melihat mata semua orang tajam, jika Anda menginginkan keadilan dan menjaga reputasi kuil Guangzhu, kami penguasa kota terapung dapat menulis ke Mahkamah Agung untuk melaporkan situasi sebenarnya dari masalah ini. Ini benar-benar berlebihan, meskipun Qin Yichen sedikit diincar di kota terapung pertama yang dia temui. Pada dasarnya, penguasa kota terapung lainnya bukanlah orang bodoh. Bagaimana kekuatan kota terapung bisa bersaing dengan kuil penguasa cahaya? Terlebih lagi, Lord Guang masih memiliki sedikit persahabatan dengan kapten tim kelima. Dan dia bisa mendapatkan Yamaling dari tangannya, yang merupakan semacam pengakuan tersendiri. Mereka ragu-ragu sekarang, tetapi mereka belum mencapai konfrontasi Qin Yichen dengan mereka, ragu-ragu dalam kehidupan dan pertempuran yang kaya dan makmur. Jelas, mereka lebih suka kemakmuran dan kekayaan. Tetapi jika Lord of Light mengadakan pertikaian, tidak peduli seberapa besar mereka enggan untuk menyerah, mereka hanya bisa menyerah. Begitu perintah Yama keluar, mereka benar-benar tidak berniat melawan. Bantuan kapten tim kelima pada awalnya ada di seluruh kota terapung, dan Yan Luoling adalah arti dari kapten kelima. Tentu saja, mereka tidak berencana untuk memberitahu Qin Yichen secara langsung tentang hal ini. Lagi pula, menjaga rahasia ini dapat membantu mereka menegosiasikan persyaratan dengan Qin Yichen. Ketika penguasa cahaya datang ke sini, mereka semua membuka satu mata dan menutup yang lain, dan bahkan utusan dewa yang pergi tidak akan terhalang sedikit pun. Sangat tidak mungkin untuk menentang penguasa cahaya. Jiase Kyukai melanjutkan. Sebenarnya bukan mereka benar-benar tidak punya waktu, hanya saja mereka merasa masalah ini tidak masuk akal. Anda hanya memberikan sedikit kompensasi secara simbolis dan selesai. Saya datang ke sini atas nama mereka, dan itulah yang maksud saya. Setelah Qin Yichen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, dan akhirnya, dia menatap Tuan Sai. Penatua Sai, menurutmu apakah aku mempermasalahkan hal ini? Bagaimana bisa Penatua Sai tidak mengerti apa maksud Qin Yichen? Berkata segera. Bawahan saya tidak berpikir bahwa bawahan saya tidak suka berkelahi karena mereka tahu bahwa semua orang di depan saya memiliki keluarga mereka. Meskipun saya melakukan kesalahan hari ini, saya perlu memberikan penjelasan kepada keluarganya. Pengadilan adjudikasi untuk mendapatkan putusan yang adil. Dengan alasan ini, bawahan akan memberikan kompensasi. Jika hal-hal tidak jelas dibedakan, benar dan salah, hitam dan putih tidak jelas, lalu mengapa saya harus membuat begitu banyak peraturan di kuil Tuhan saja? Kata-kata Sai Lao membuat semua orang terdiam. Inilah yang dikatakan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, jadi harus ada kerjasama. Jiase Kyukai berpikir sejenak, dan merasa bahwa Qin Yichen dan Sai Lao sama-sama bersungguh-sungguh, jadi dia tidak perlu membantah lagi, pikirannya bergerak. Ya, pengadilan adjudikasi telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan hanya ada sedikit utusan dewa yang mengetahui aturannya. Kebetulan aku tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, jadi aku memeriksa ulang dengan hati-hati. Mengapa tidakkah Anda membiarkan saya melakukan putusan ini? Sebenarnya, ini juga sesuai dengan aturan putusan pengadilan. Ketika utusan yang berkuasa tidak hadir, penguasa kota terapung dapat membuat keputusan tentang hal-hal yang tidak ada di kota terapungnya sendiri, tetapi dia perlu mendapatkan dukungan dari penguasa kota terapung lainnya. Saya sudah bertanya melalui transmisi suara. Lewati dia ayo, surat penunjukan akan segera dikirimkan. Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengangguk. Kalau begitu tunggu surat penunjukannya datang. Saya masih ingin menjelaskan kepada Anda semua bahwa orang tidak dapat berdiri tanpa iman. Itu sama dengan analogi kekuatan. Aturan kuil cahaya Tuhan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melangkahi atau menginjak-injak mereka. Pelanggar pasti akan dihukum berat. Kuil itu didirikan untuk waktu yang singkat, dan masalah cedera yang tidak disengaja belum terpecahkan dengan jelas. Jadi saya meminjam pengadilan ini untuk mencari solusi. Saya harap Anda dapat membuat keputusan yang adil dan tidak mendukung siapapun sisi mana. Kalau tidak, orang pertama yang menulis ke Mahkamah Agung Tuhan pasti saya. Setelah itu, Qin Yichen bangkit, memberi isyarat mengundang ke Jiase Kyukai, lalu duduk di samping.
Semacam utusan ilahi memandang Qin Yichen dengan sangat serius, dan menyingkirkan pemikirannya sebelumnya. Karena mulai saat ini, mereka akhirnya memperjelas bahwa aturan mereka tidak lagi praktis di kuil penguasa cahaya. Aturan adalah aturan yang sebenarnya dan tidak bisa diinjak-injak. Mereka juga sangat mengerti mengapa Qin Yichen harus berpegang pada aturan ini, karena ini adalah langkah pertama bagi Qin Yichen untuk mencaplok mereka. Perbarui aturan yang telah mereka lupakan, dan angkat meja lagi. Setelah beberapa saat, surat penunjukan tiba, dan Jiase Kyukai membukanya satu persatu di depan semua orang. Setelah semua sikap menyenangkan dari penguasa kota terapung di dekat pengadilan penghakiman selesai, lalu dia menatap Qin Yichen di depannya dengan ekspresi tulus. Lord Light, lihat, jadi saya memenuhi syarat untuk menilai masalah ini. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan Jiase Kyukai akhirnya menghela nafas lega. Dan semua utusan ilahi yang hadir secara tidak sadar mulai mematuhi aturan pengadilan adjudikasi, dan berdiri di tempat dengan jujur tanpa tindakan yang tidak perlu. Jiase Kyukai menjadi tenang beberapa kali di dalam hatinya, lalu menatap Lao Sai. Penatua Sai, Anda tidak sengaja membunuh di kota terapung. Ada bukti untuk ini. Sai Lao dengan hormat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Saya tidak memiliki bukti fisik, tetapi saya memiliki semua orang yang hadir untuk bersaksi, dan bawahan saya baru di sini, dan tidak ada minat pada orang-orang ini. Setelah saya secara tidak sengaja melukai orang dan menjelaskan situasinya kepada penguasa cahaya, saya menggunakan foto batu untuk merekam kejadian itu. Semua menderita jika ya, mintalah orang dewasa untuk melihatnya. Setelah selesai berbicara, Sai Lao meletakkan batu bayangan di atas meja, lalu mundur lagi. Jiase Kyukai mengambil batu foto dan memeriksanya dengan kesadarannya, lalu dia melihat utusan dewa di luar. Apakah yang dia katakan itu benar? Apakah ada di antara kalian yang mau bersaksi? Menurut aturan, diperlukan 2 orang sebagai saksi, dan kedua orang ini tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan Sai Lao. Jadi setelah berdiskusi, semua orang mengirim 2 lelaki tua paling bergengsi. Keduanya datang ke bagian dalam halaman dan memberi hormat, lalu berkata, "Kami berdua bersedia bersaksi." Saat itu, memang pemilik kota yang melakukan tembakan pertama, dan lelaki tua itu bertahan. Kebetulan sedang berdiskusi dengan saya dan yang lainnya, dan metode serangan balik dipicu secara tidak sengaja,